Antara teori dan praktiknya sungguh berbeda. Yang awalnya kukira pesugihan tuyul ini syaratnya paling ringan, akan tetapi semua sama saja. Yang namanya pesugihan apapun tentu akan meminta tumbal sebagai syarat pengganti kekayaan. Peristiwa yang aku alami ini terjadi di tahun 2007 awal. Semua terjadi ketika aku bekerja di sebuah kota di Jawa Timur. Ya, memang ekonomi keluargaku sangat sulit, sehingga aku bekerja sering ikut orang merantau atau kemanapun asal ada pekerjaan. Terkadang aku sebagai manusia biasa sering mengeluh. Bahkan ketika aku sakit sekalipun, aku tetap harus bekerja. Karena di rumah aku harus menghidupi istri, adik, dan orang tuaku yang sudah usia senja. Di sela-sela aku beristirahat sehabis isya di lokasi pekerjaan, datang seorang temanku yang bernama Wono. Kowe iki nyapa? Urip kok kaya ngene, kapan iso sugih? Jawabku singkat. Dari percakapan itulah temanku menceritakan perihal pesugihan tuyul, yang kebetulan lokasi dan rumah juru kuncinya tidak jauh dari lokasi kami bekerja. Bahkan temanku menceritakan bahwa pesugihan tuyul tidak memakai tumbal, hanya saja istri saya harus menyusuinya. Mungkin karena waktu itu aku sudah capek hidup miskin, aku pun tergoda dengan pesugihan itu, dan syaratnya pun aku anggap ringan. Selang beberapa hari, aku meminta temanku untuk diantarkan ke tempat juru kunci tersebut. Yang kami ketahui beliau bernama Mbah Basuwi. Setelah kami tiba di rumahnya, kami disambut dengan ramah, dan aku pun langsung menyampaikan maksud kedatanganku. Syaratnya ampun nak, tak turu diteruske, dipikirke dhisik. Nggih Mbah, kula tak rembukan kalih garwa rumiyin, jawabku sembari berpamitan untuk pulang. Sore itu pula aku langsung memutuskan pulang ke rumah sementara temanku kembali ke lokasi pekerjaan. Sesampainya di rumah, aku langsung mengutarakan niatku untuk mengambil pesugihan tuyul kepada istriku. Dan benar saja, niatku disambut baik. Istriku pun setuju dengan usulku. Tak menunggu lama, keesokan paginya aku mengajak istriku ke rumah Mbah Basuwi. Aku berpamitan kepada orang tua dan adikku untuk pergi beberapa hari. Kemudian kami segera berangkat. Setelah kami tiba di rumahnya Mbah Basuwi, segeralah kami melakukan ritual, dan kami pun sudah menyiapkan persembahan untuk semua ritual dan ubur rampenya. Semua selesai hanya dalam waktu singkat, tepatnya 2 hari 2 malam. Kami pun diberikan sebuah patung kecil yang dibungkus kain hitam, serta sebuah bokor untuk nanti dipakai merendam bunga 7 rupa dengan air kelapa muda setiap malam ketika aku akan mulai ritual di rumahku. Eling yo nak, tuyul iki kudune njaluk nyawa siji, ben iso dijak golek duit, lan sateruse saben bengi bojomu kudu nyusoni. Ujar Mbah Basuwi untuk yang terakhir. Setelah semuanya selesai, kami pun segera pulang, dan jujur kami merasa kebingungan
siapa yang akan jadi tumbal pertama. Sedangkan itu harus dari keluargaku sendiri. Malam ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Aku harus melakukan ritual untuk pesugihan tuyul. Di tengah tekanan ekonomi dan gelap mata, aku berniat mengorbankan adikku satu-satunya sebagai tumbal pembukaan. Setelah malam pertama, aku mendapatkan uang yang lumayan banyak. Keesokan paginya, aku suruh istriku untuk mengajak adikku ke pasar dan membelikan apapun yang ia minta. Seharian itu, kami membahagiakan adik perempuanku satu-satunya. Bahkan, aku bisa membelikan handphone bagus seperti yang diinginkannya. Sekilas ketika melihat adikku tertawa bahagia, sungguh terenyuh dan tak tega rasanya. Karena di balik tawanya, adikku bakal menderita hanya karena keegoisanku. Setelah 40 hari menjalankan pesugihan tuyul, hasilnya sudah terlihat. Keluarga kami tak lagi kekurangan. Bahkan kami bisa membeli apapun yang kami inginkan. Namun itu tandanya tumbal pertamaku akan segera diambil. Dan benar adanya, malam ini sekitar pukul 11 malam, ketika aku ritual, disitulah adikku tiba-tiba menjerit tanpa sebab. Kami sekeluarga menuju kamar adikku. Aku dengan jelas melihat wajah adikku kesakitan dan sorot mata ketakutan, dengan meneteskan air mata dan tangisan pilu. Tolong, sakit, tolong, takut, tolong. Bibirnya meracau tidak jelas, suhu badannya panas tinggi, dan hanya berselang 1 jam, malam itu adikku menghembuskan nafas terakhirnya dengan mata yang masih basah oleh air mata. Selang 7 bulan kepergian adikku, kekayaan yang aku dapat tidaklah main-main. Aku sudah bisa membeli tanah yang luas, membangun rumah, dan membeli mobil. Bahkan hidup kami sangatlah mewah. Namun di balik semua kemewahan dan harta yang melimpah, aku melihat istriku yang mulai sakit-sakitan. Badannya semakin hari semakin kurus. Bahkan di bulan ke-8, kondisi istriku sudah terkulai lemah. Terlebih lagi, dada istriku mulai membusuk. Ketika dibawa ke rumah sakit, diagnosa dokter bahwa pembusukan itu bukan karena penyakit kanker maupun tumor, akan tetapi terjadinya pengeringan sel kulit serta sel darah putih. Oktober 2007, aku berniat untuk pergi menemui Ustadz Fikri. Beliau adalah ustadz lulusan pondok pesantren terkenal di daerah Kediri. Kemudian aku menceritakan semua yang aku alami serta penyakit istriku. Astagfirullah, segeralah tinggalkan semuanya dan kembalilah ke jalan yang benar, ujar Ustadz Fikri. Keesokan harinya aku dan istriku pergi ke rumah Mbah Basuwi dengan berniat mengembalikan boneka kecil yang merupakan pesugihan tuyul itu. Semua ubo rampe diterima kembali oleh juru kunci tersebut. Tak tompo maneh bocah cilik iki, tapi mengko ana titi wancine kabeh
sing mbok duweni bakale balik kaya asale. Ujarnya dengan raut wajah sedikit marah dan kecewa. Setelah itu kami berpamitan pulang, dan benar saja, tiba-tiba dalam perjalanan, entah bagaimana awalnya, mobil yang kami kendarai ditabrak truk tronton dari belakang. Dari kejadian itulah istriku meninggal seketika. Mobil kami hancur dan aku mengalami patah tulang. Hingga kini aku hidup sendiri bersama orang tuaku yang sudah semakin sepuh. Aku tetap bekerja sebagai kuli di proyek karena semua harta yang aku miliki lenyap tanpa aku tahu penyebabnya. Sebagai pelajaran di akhir kisahku ini, semoga teman-teman yang mengikuti kisahku, janganlah kalian terjerumus rayuan untuk bersekutu dengan jin maupun iblis. Walaupun semua terlihat indah, namun di balik kemewahan yang didapat, kesengsaraan abadilah yang sudah menunggu. Terima kasih sudah mengikuti kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.